Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita memasuki di seri yang ke-20, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rizki ya untuk seluruh makhluknya di semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullu fi kitabim mubin. Ya, wa ma min dabatin, dan tidaklah ada seekor binatang yang melata atau dabah fil ard, di muka bumi ini, illa 'alallahi rizqaha, kecuali rizkinya ya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan rizki kepadanya. Ya, wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui tempat persembunyiannya, tempat tinggalnya, ya, wa mustauda'aha, dan juga tempat untuk bagaimana berdiam dirinya ya binatang tersebut. Kullu fi kitabim mubin, ya, segala sesuatunya telah tertulis di dalam kitab yang jelas, kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, ayat ini ya menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rizki ya untuk manusia, untuk hewan, untuk binatang, ya untuk tumbuhan dan semua yang ada di semesta ini. Sehingga kemudian ya sampai binatang yang melata, Allah Subhanahu wa taala itu sudah tentukan rizkinya. Apalagi kita sebagai manusia, ya, maka kita sebagai manusia sudah yakin ya pasti ada rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita adalah untuk berusaha menjemput rizki tersebut. Ya, ayat ini dalam surat Hud ayat ke-6 dikuatkan oleh hadis dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda, ayyuhan nas ittaqullah ya wajmilu fit talab fa in nafasa aw fa in nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizquha wa in abton 'alaiha fattaqullaha wajmalu fit talab khudu ma halla wada'u ma harum, ya, au ma haram. Ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pilihlah cara yang paling baik dalam mencari rizki. Ya, karena tidaklah suatu jiwa akan meninggal, akan mati hingga terpenuhi rezekinya. Walau lambat rezeki tersebut sampai kepadanya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rizki. Ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat tadi sebelumnya, dan di sini hadis dari Nabi SAW di mana beliau bersabda, wahai manusia, ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan perbaikilah ya, dan dikatakan itu pilihlah ya yang baik ya dalam ya mencari atau dalam mencari rizki, dalam bekerja, dalam berusaha. Ya, kenapa? Fa inna nafsan lan tamuta, sesungguhnya diri atau jiwa atau manusia tidak akan meninggal sampai ya rizkinya itu telah terpenuhi semuanya. Ya, dan walaupun lambat tersebut sampai kepadanya. Fattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pilihlah cara yang paling baik dalam mencari rizki. Ya khudu ma halla, ambillah ya yang halal dan jauhilah yang haram. Ya, nah, merujuk kepada ayat dan hadis ini, maka banyak sekali faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rizki kepada seluruh makhluknya, termasuk binatang melata yang ada di seluruh penjuru semesta. Ya, kedua, setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala itu telah ditetapkan rizkinya.
hingga akhir kehidupannya. Maka apabila rizkinya itu sudah habis, maka meninggallah dia. Artinya ketika seseorang atau ketika makhluk ya itu meninggal atau mati gitu ya, maka disitulah rizkinya itu sudah selesai. Naam. Berikutnya yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha memelihara semua makhluknya, sehingga Dia mengetahui tempat berdiam dan tempat tinggal dari semua makhluk yang ada di semesta. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi semuanya. Bahkan ya seekor semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita, dan Allah Maha mengetahuinya. Ya. Kemudian yang keempat, seluruh yang berlaku di semesta ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan telah tertulis di Lauhul Mahfuz ya sejak sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini jelas sekali merupakan keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwasanya takdir makhluk ya, takdir semesta itu sudah dituliskan ya sebelum diciptakannya. Yang terakhir, yang kelima, perintah Rasulullah SAW untuk menjemput rizki ya dengan cara yang baik ya, memilih yang haram, dan memilih yang halal tentu saja ya, dan menjauhkan yang diharamkan. Jadi di sini bukan memilih yang haram ya, tapi memilih yang halal ya. Maknanya adalah apa? Sehingga ketika kita itu mencari rizki, maka pilih yang halal, kemudian jauhkan yang haram, tinggalkan yang haram. Ini sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan takdir semua makhluknya dan tercatat dalam Lauhul Mahfuz, sehingga sebagai orang beriman kita harus yakin ya dan tidak boleh khawatir mengenai rizki kita. Sebagai makhluknya kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya dengan cara mencari rizki, menjemput rizki ya melalui cara-cara yang baik dan halal, serta menjauhkan dari segala yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat Islam. Demikian program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.